Kak Fitri Ramadhani. Saya Naura Talita. Saya Siti Herlina. Di sini kami akan membuat tugas video tentang pembahasan termokimia. Nah, apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang kimia yang mempelajari perubahan energi panas dalam reaksi kimia dan perubahan. Dalam termokimia, kita fokus pada bagaimana energi dalam bentuk panas dilepaskan atau diserap. Tujuan utamanya adalah mengambil dan mengukur energi yang terlibat dalam berbagai proses kimia. Di termokimia juga ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem mempengaruhi sistem. Misal ada satu gelas cairan diberi garam, maka akan menjadi larutan garam. Nah, larutan garam ini yang menjadi pusat perhatian, yaitu sistem. Sedangkan gelas kimia ini di luar sistem yang menjadi sistem yang mempengaruhi sistem. Sistem juga dibagi menjadi 3 bagian. Satu terbuka, yaitu terjadi perpindahan materi dan kalor. Contohnya secangkir kopi panas tanpa tutup, lama-kelamaan akan dingin dan masuk debu. 2. Tertutup, yaitu hanya terjadi perpindahan kalor. Contohnya secangkir kopi panas dengan tutup akan masuk debu, hanya ditutup saja. 3. Terisolasi. Terisolasi tidak terjadi perpindahan. Contohnya kopi panas yang berada dalam termos. Reaksi yang menyerap panas atau energi dari lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi lebih dingin. Contohnya adalah fotosintesis di mana tumbuhan menyerap kalor dari matahari. Reaksi eksoterm, reaksi yang menghasilkan panas atau energi selama reaksi berlangsung sehingga melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya adalah pembakaran kayu untuk api unggun, kembang api, dan peledakan bom. Reaksi entalpi standar dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Jadi, ketika suatu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam kondisi standar. Kedua, entalpi atomisasi terjadi ketika satu mol gas terdiri dari unsur-unsur pada kondisi standar. Ketiga, entalpi pembakaran standar terjadi ketika satu mol senyawa terbakar sempurna pada kondisi standar. Keempat, entalpi pelarutan standar terjadi ketika satu mol senyawa diubah menjadi larutannya pada kondisi standar. Kelima, entalpi peleburan standar terjadi ketika satu mol zat padat melebur menjadi zat cair pada titik leburnya dalam kondisi tekanan standar. Manfaat termokimia. Engineer menggunakan termokimia untuk merancang proses produksi yang melibatkan reaksi kimia agar berjalan lebih efektif dan efisien. Kalor dari reaksi kimia juga banyak dimanfaatkan. Misalnya, kalor dari pembakaran LPG untuk memasak dan kalor batu bara untuk membangkit listrik. Nah, di bagian selanjutnya itu ada menghitung kalor dan entalpi reaksi. Di cara yang pertama ini, kita nggak dijelasin di papan tulis karena di video sebelumnya itu ada masalah teknis, jadi videonya itu agak error. Nah, jadi yang pertama itu bisa menggunakan cara kalorimetri atau kalorimeter. Nah, untuk cara kalorimeter ini akan kita pakai kalau misalkan kita udah diketahui di soalnya itu ada massa, terus kapasitas kalor dan suhunya. Di sini juga ada 4 rumus yang akan kita pakai nanti. Di sini ada contoh soal yaitu dalam percobaan pembakaran 1 mol etanol dibakar dalam kalorimeter yang menyebabkan suhu larutan dan kalorimeter naik. Di sini diketahui massa larutan adalah 200 gram dengan kalor jenis 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Lalu ada kapasitas kalorimeternya adalah 50 Joule per derajat Celcius. Lalu suhunya naik 10 derajat Celcius. Di sini ditanyanya itu berapa delta H reaksi per mol etanol yang terbakar. Nah, yang pertama itu kita harus hitung jumlah kalor dari larutan, yaitu dengan cara M dikali C dan dikali lagi dengan delta T. Kita tulis ulang rumusnya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angka-angka yang udah kita ketahui tadi di soalnya ke dalam rumusnya. Tadi kan massa larutannya itu udah diketahui yaitu 200 gram.
Lalu kalori jenisnya itu 4,18 Joule. Dan delta T atau perubahan suhunya itu 10 derajat Celcius. Lalu tinggal kita kalikan semuanya, maka akan menghasilkan 8.360 Joule. Selanjutnya kita harus hitung kalor dari kalorimeternya, yaitu dengan mengkalikan kapasitas kalorimeter dengan perubahan suhu. Nah, karena di soalnya udah diketahui kapasitas kalorimeternya itu adalah 50 Joule, jadi kita tinggal masukin ke rumusnya. Nah, untuk perubahan suhunya masih seperti tadi ya, yaitu 10. Habis itu kita tinggal kalikan 50 kali 10 itu 500 Joule. Selanjutnya kita harus hitung jumlah kalor reaksi dengan cara menjumlahkan jumlah kalor larutan dan jumlah kalor kalorimetri, lalu mengkalikannya dengan min. Ini kita tinggal masukin aja jumlah kalor larutan dan jumlah kalor kalorimetri yang tadi kita hitung, yaitu 8.360 ditambah 500, maka akan menghasilkan min 8860. Karena dikalikan dengan min, maka hasilnya akan min ya. Nah, yang terakhir kita tinggal hitung delta H atau perubahan entalpinya. Terusnya itu min jumlah kalor reaksi per mol. Ini kita tinggal masukkan aja hasil yang tadi, yaitu min 8860. Karena ditanyanya itu per 1 mol, maka akan menghasilkan min 8860 Joule per mol. Selanjutnya menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu bisa digunakan jika di soal itu diberikan reaksi dan data delta H-nya juga. Pertanyaannya, tentukan entalpi reaksi untuk membutuhkan CH4 dari unsur di sini. Delta H reaksi utama sama dengan elemen delta H reaksi kecil. Nah, hasil produk di sini CH4. Kita lihat di reaksi ini mana yang ada CH4-nya? Di nomor 3 kan? Habis itu, karena di sini CH4 masih berbentuk reaktan, kita ubah reaktan menjadi hasil produk dan hasil produk menjadi reaktan. Jadi kayak gini. Karena tadi 850, karena tadi delta H 850,3 Kj-nya masih berbentuk minus, kita ubah jadi positif. Nomor 2, butuh CO2 dan H2O sebagai reaktan tambahan. Kita ambil dari reaksi 1 dan reaksi 2 ya. Di sini reaksi 1 hasilnya masih tetap sama, 393,5 Kj. Yang nomor 2 karena 2H2 jadi ini dikali ini maka hasil delta H ini 2 kali 241 hasil dari yang tadi itu, jadinya 483,6 Kj. Nah, jadi jumlah semua delta H reaksi utama sama min 393,5 tambah min 483,6 tambah 890,3 hasilnya 13,2 Kj. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan cara entalpi pembentuk standar. Nah, di sini kita bisa pakai cara ini ketika terjadi saat 1 mol zat itu terbentuk dalam keadaan yang sudah standar atau pada 25 derajat Celcius dan 1 tekanan atm. Nah, di sini sudah dikasih contoh soal. Misal ada reaksi CH4 direaksikan dengan 2O2, maka akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Terus di sini juga udah dikasih tahu entalpi pembentuk standarnya. Di sini dari CH4, CO2, H2O dan O2-nya. Lalu kita tinggal hitung deh berapa berarti. Karena di sini rumusnya itu delta H reaksi sama dengan elemen dari delta H dari produk dikurangi dengan elemen delta H dari reaktan. Berarti kita di sini akan menghitung total entalpi dari produk, yaitu CO2 dan H2O. Di sini kita sudah tahu kalau delta H dari CO2 dan H2O-nya itu adalah min 393,5 Kj per mol, dan untuk H2O-nya itu min 241,8 Kj per mol. Di sini kita tinggal tulis. Nah, sebelum kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumusnya, kita harus cari dulu total entalpi dari produk, yaitu CO2 dan H2O. Di sini kita tahu kalau delta H dari CO2 itu min 393,5.
udah dimasukkan semua, ini kita tinggal tambah aja. Jadi min 393,5 ditambah min 483,6 maka akan menghasilkan min 877,1 kJ. Lalu setelah itu kita harus menghitung total entalpi dari reaktan, yaitu reaktan kan dan 2O2. Di sini delta H-nya itu delta H dari CH4 itu kan tadi min 74,8. Lalu delta H dari O2 itu kan tadi 0. Jadi kita kalikan 0-nya dengan 2. Lalu tinggal ditambah semua, jadi hasilnya akan menjadi min 74,8 kJ. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu tadi delta H reaksi sama dengan total entalpi produk dikurangi dengan total entalpi reaktan, yaitu min 877,1 ditambah dengan 74,8 maka akan menghasilkan min 802,3 kJ. Nah, yang keempat itu ada menggunakan energi ikatan. Nah, di sini rumus untuk mencari delta H reaksi dengan energi ikatan itu adalah energi ikatan dari reaktan dikurangi dengan energi ikatan dari produk. Di sini ada contoh soal, yaitu misal ada reaksi H2 direaksikan dengan Cl2, maka akan menghasilkan 2HCl dengan data energi ikatan H sama dengan 436 kJ per mol. Lalu energi ikatan Cl 243 kJ per mol. Lalu energi ikatan HCl itu 431 kJ per mol. Di sini kita harus hitung total energi ikatan dari reaktan, yaitu H2 dan Cl2. Kan sudah diketahui untuk data energi ikatan dari H2 itu 436 kJ per mol, lalu Cl2 itu 243 kJ per mol. Kita tinggal masukkan untuk ditambah 436 ditambah 243 itu akan menghasilkan 679 kJ. Lalu kita harus hitung total energi ikatan dari produk, yaitu HCl. Di sini kan karena HCl-nya ada 2, jadi kita harus kalikan energi ikatan HCl yaitu 431 dikali 2, maka akan menghasilkan 862 kJ. Nah, selanjutnya kita harus hitung hasil dari delta H reaksi, yaitu dengan energi reaktan dikurangi dengan energi produk, yaitu 679 dikurangi 862 akan menghasilkan min 183 kJ.